Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Egi dengan NIM F33125100012 dari Prodi S1 Teknik Mesin kelas A, mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan topik tentang korupsi dan dampaknya terhadap kehidupan bangsa. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Fenomena ini tampak seperti penyakit sosial yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa. Kantor yang seharusnya menjadi tempat pelayanan publik justru sering diwarnai dengan praktikum suap dan gratifikasi. Beberapa tahun lalu, seorang pejabat dipercaya mengelola dana bantuan sosial. Awalnya, ia bekerja jujur, namun tekanan dari atasan membuat tergoda untuk mengambil sebagian dana. Akhirnya, dia tertangkap dan dijatuhi hukuman. Cerita ini menjadi pelajaran bahwa korupsi selalu berujung pada penderitaan. Korupsi merupakan masalah serius yang berbagai negara berkembang termasuk Indonesia. Menurut data Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi, Indonesia masih terbilang rendah. Korupsi menghambat pembangunan, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan memperlebar kesenjangan sosial. Korupsi harus diberantas karena merugikan negara dan rakyat. Uang hasil korupsi seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Jika korupsi dibiarkan, kemiskinan akan meningkat dan keadilan sulit terwujud. Mari kita katakan tidak pada korupsi. Jangan takut untuk jujur dan berani menolak gratifikasi. Tanamkan nilai-nilai integritas sejak dini di rumah dan di kampus. Generasi muda harus menjadi pelopor bangsa yang bersih dari korupsi agar Indonesia bisa maju dan sejahtera. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap 30 kasus korupsi di Indonesia tahun 2024, mayoritas pelaku berasal dari kalangan pejabat publik, aparatur negara. Bentuk korupsi yang paling sering terjadi adalah suap dan penyalahgunaan anggaran proyek. Hal ini mewujudkan bahwa sistem pengawasan dan integrasi individu masih perlu diperkuat. Berikut adalah langkah-langkah untuk mencegah korupsi. Tanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab sejak dini. Terapkan sistem transparansi semua lembaga pemerintahan. Gunakan teknologi digital untuk memantau penggunaan anggaran publik. Berikan sanksi tegas bagi pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Libatkan masyarakat dalam pengawasan publik. Korupsi terjadi karena adanya kesepakatan, lemahnya pengawasan, dan rendahnya moral individu. Ketika seorang memiliki kekuasaan tanpa kontrol, ia mudah tergoda untuk
menyalahgunakannya. Akibatnya, uang negara hilang, pembangunan terhambat, dan kepercayaan publik menurun. Beberapa pihak berpendapat memberikan hadiah kecil kepada pejabat tidak termasuk korupsi, melainkan bentuk terima kasih. Namun, hal tersebut tetap dapat kategori gratifikasi yang melanggar hukum. Segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan jabatan harus dihindari agar tidak membuka peluang korupsi. Saya sangat setuju bahwa korupsi merupakan musuh utama bangsa. Tindakan ini tidak hanya merugikan negara secara materi, tetapi juga menghancurkan moral masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dari pendidikan karakter dan penegakan hukum yang tegas.